Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang muhkam dan mutasyabih. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulidia Puspita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadriansah. Perkenalkan, nama saya Arina Ayu Fitroti. Di sini akan menyampaikan tentang definisi muhkam dan mutasyabih. Definisi secara etimologi, muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa seperti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Mutasyabih berasal dari kata tasyabuh, secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan, yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Definisi secara terminologi, yang pertama, ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil maupun tidak. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hari kiamat dan munculnya Dajjal. Yang kedua, ayat muhkam adalah ayat yang segera diketahui tanpa ditakwil. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan penakwilan. Yang ketiga, Ibnu Hatim mengatakan bahwa Ikrimah, Qatadah, dan lainnya mengatakan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang harus diimani tetapi tidak harus diamalkan. Lafaz muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Lafaz muhkam terdapat pada surat Al-Hud ayat 1, yang artinya inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan secara dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Lafaz mutasyabih terdapat pada surat Az-Zumar ayat 23, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah dengan wajib kitab itu. Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan, maka Allah niscaya akan tak adanya bagi seorang pemimpin pun. Sebab-sebab terjadinya muhkam dan mutasyabih. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabihat tidak dapat diketahui takwilnya oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mewajibkan agar orang tidak mencari-cari dan menyerahkan persoalan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya hanya berucap, kami mengimannya semua datang dari Tuhan kami. Pendapat para ulama mengatakan bahwa penyebabnya adanya tasyabuh karena berupa hal, yaitu 1. Kesamaran pada lafaz ayat, yang kedua kesamaran pada makna ayat, dan yang ketiga kesamaran pada lafaz sekaligus makna ayat itu sendiri. Pertama, lafaz atau ayat yang sama sekali tidak dapat diketahui hakikatnya, seperti tentang waktu kiamat dan hal-hal gaib lainnya, seperti dalam surat Al-An'am ayat 59, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab nyata Laul Mahfuz. Kedua, ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian, seperti ayat-ayat mutasyabih yang kesamarannya timbul akibat ringkas, panjang, urutan, dan seumpamanya. Seperti dalam firman Allah,
surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Penjelasan berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang saja. Maksud ayat tersebut di atas tidak jelas dan ditimbulkan akibat lafadz yang ringkas, karena kalimat asalnya berbunyi yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, sekiranya kamu kawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita selain mereka. Ketiga, ayat-ayat mutasyabih yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan semua ulama. Maksudnya yang demikian adalah makna-makna yang tinggi yang memenuhi hati orang-orang yang jernih jiwanya dan mujtahid. Para ulama berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabih. Sebagian mereka cenderung memahaminya secara letterlek atau harfiah, dan sebagian yang lainnya melihatnya sebagai isyarat kepada takwil. Dalam hal ini sangat ditentukan oleh persepsi mereka dalam melihat ayat-ayat itu. Apakah ia dapat ditafsirkan atau ditakwilkan atau tidak? Sikap ulama terhadap ayat mutasyabih. Pertama, mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan meyakini sifat-sifat mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Karena mereka menyerahkan urusan mengetahui hakikat maksud ayat-ayat mutasyabih kepada Allah. Oleh karenanya, mereka disebut mufawidah atau tafwid. Sistem penafsiran tersebut secara umum digunakan mazhab salaf dalam memahami ayat-ayat mutasyabih. Dalam aplikasinya, mereka menggunakan argumen akli dan nakli. Kedua, mazhab khalaf, yaitu ulama yang menakwilkan lafal yang makna lahirnya mustahil dengan makna yang sesuai dan laik untuk zat Allah. Oleh sebab itu, mereka disebut mu'awwilah atau mazhab takwil. Seperti mereka memaknakan istiwa dengan ketinggian yang abstrak, berupa pengendalian Allah terhadap alam. Kedatangan Allah diartikan dengan kedatangan perintahnya. Allah berada di atas hamba-hambanya. Dengan Allah maha tinggi, bukan berada suatu tempat. Sisi Allah dengan hak Allah. Wajah dengan zat mata dengan pengawasan. Tangan dengan kekuasaan dan diri dengan siksa. Saya akan menjelaskan tentang hikmat-hikmat ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat muhkam menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti maksudnya, sangat besar arti dan faedahnya bagi mereka. Memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya, juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, karena lafal-lafal ayat tersebut telah mudah diketahui, gampang dipahami, dan jelas pula untuk diamalkan. 4. Menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya, karena lafal ayat-ayat dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan arti maksudnya. Tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafal ayat atau surah yang lain. Oke, next. Ayat mutasyabih. 1. Sebagai rahmat Allah kepada manusia agar mereka selalu berpikir. Allah merahasiakan banyak hal agar mereka mencari dan berupaya mendapatkan serta membuka misteri-misteri itu. Maka dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, manusia tidak tergantung secara terus-menerus pada penjelasan Allah,
tetapi mereka bisa bergerak sendiri untuk mencari kebenaran dengan bantuan cahaya-cahaya Allah sebagai cobaan dari Allah. Maksudnya, dengan ayat-ayat mutasyabihat, manusia diuji keimanannya, apakah mereka tetap percaya dan tunduk kepada Allah atau berpaling dan cenderung memperalat ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi atau mengikuti hawa nafsu. 3. Sesuai dengan perkataan Fakhrur Razi, ayat-ayat Al-Quran ditujukan kepada semua manusia. Oleh karena itu, ia diformulasikan dalam bahasa yang universal dan mengandung berbagai kemungkinan untuk ditakwilkan. Di dalamnya mengandung berbagai isyarat dan ketentuan-ketentuan yang pasti. Dengan demikian, ayat-ayat mutasyabih adalah konsekuensi yang tidak dapat dilelakkan untuk menjaga keutuhan dan universalitas Al-Quran. Hikmat ayat mutasyabih. 4. Untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesaran Allah dan ketinggian ayat-ayatnya. Dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, manusia dijadikan tunduk terhadap ketentuannya dan menghancurkan kesombongan terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Selanjutnya, ayat-ayat mutasyabihat menunjukkan keterbatasan manusia yang harus mereka sadari setiap saat. Untuk memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbeda dalam penafsiran dalam rangka menjadikan mereka lebih terbuka dan toleran. Sekiranya semua ayat adalah muhkamat, maka yang terjadi adalah kebekuan dan statis. Mazhab hanya satu dan manusia tidak lagi berkompetisi dalam mencari kebenaran.